Siapa sangka pada akhirnya salah satu masyarakat Indonesia yang mempunyai nama Lina menjelaskan dan memberitahu kepada publik kisah ketika ia telah dipenjara selama kurang lebih 2 tahun ya teman-teman. Mungkin sebagian besar dari teman-teman telah mengetahui siapa Lina ini. Jadi singkat cerita, nama dari Lina memang divonis dan dipenjara selama 2 tahun akibat ia mempunyai agama Islam, tetapi ia membuat konten untuk makan babi teman-teman. Apalagi di dalam konten tersebut Lina juga mengucapkan kata bismillah, sehingga hal itu yang menjadi salah satu alasan terkuat kenapa Lina bisa masuk ke penjara selama kurang lebih hampir lebih dari 2 tahun nih teman-teman. Tapi pada video kali ini kita tidak membahas hal itu, melainkan cerita yang disampaikan oleh Lina ketika Lina berada di penjara. Ceritanya seperti apa? Dimana setelah Lina keluar dari penjara, ia melakukan live di media sosial Indonesia dan memberitahu kepada fans ataupun masyarakat Indonesia bahwa hukum di negara Indonesia masih tumpul ke bawah. Dan ketika itu diberikan dan diceritakan oleh Lina, respon dari masyarakat Indonesia banyak sekali yang membanding-bandingkan. Bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyayangkan kenapa hukum yang kumpul ke bawah masih terjadi di tahun 2024 menuju ke tahun 2025. Jadi bagaimana respon dari teman-teman mengenai hukum Indonesia yang tumpul ke bawah? Apakah memang benar-benar terjadi? Karena itu disampaikan sendiri oleh mulut dari Lina berdasarkan pengalaman nyata yang ia alami ketika mendekam di penjara selama kurang lebih 2 tahun lebih teman-teman. Harusnya hukum Indonesia itu kalau orang salah jangan berat banget lah. Kayak aku nih sama orang korupsi yang 7 miliar coba. Padahal aku udah minta maaf. Ya udahlah, tapi jadi sedih lagi kan aku. Dia bukan pembunuh sih sebenarnya. Nah, karena aku gak kuat lagi, jadi sedih lagi. Aku sampai gak tahu ya pengacara aku tega ninggalin aku. Kenapa orang di dunia ini cuma mau uang aja, gak ada yang tulus. Aduh, gak kuat aku. Makanya yang bikin aku sedih bukan tempat tinggal sih, tapi banyak orang yang manfaatin aku. Maksudnya kayak orang panjat sosial, manfaatin keadaan gitu. Kalau ditanya sedih, aku tuh sedih hukuman aku sama kayak orang korupsi loh. Sedih sih aku, makanya aku gak mau dekat sama orang-orang yang udah pernah. Iya. Aku tuh waktu di penjara ya, aku nanyakan orang sebelahku di penjara karena apa. Dia tuh kan ngekos, terus ada barang-barang besi dia jual. Total kerugiannya 100.000, dia di penjara 2 tahun. Aku langsung meluk dia loh. Terus tahu nggak, dia tuh sampai jual bayinya dia loh. Maksudnya titip orang, terserah mau dibeli berapa bayinya, karena dia nggak bisa bayar untuk hidup anaknya. Orang tuh di penjara, aku sedih. Makanya waktu aku di penjara tuh aku suka tanya-tanya kasusnya orang tuh, kasihan aku. Banyak orang menderita di sana, makan susah. Aku sih bersyukurnya bisa tahu orang yang lebih susah sama. Aduh, aku nggak bisa cerita lagi. Orang yang udah ninggalin aku tuh, ya Allah, semoga Tuhan balas sudah ngabisin uang aku. Tega banget. Sampai mamaku tuh ya, ada uang berobat untuk mamaku dikasihkan aku supaya hukumannya lebih kurang, tapi orang itu jahat, nggak jujur. Aduh, udah gak bisa cerita lagi, sedih banget lah di penjara itu, banyak kesedihan. Sampai orang nyuri 100.000 aja dihukum 2 tahun, aku kasihan banget loh. Nggak tahu bayinya siapa yang ngurus. Aku setiap punya uang dikasih dinar candy atau dikasih siapa, aku bagi orang di penjara itu. Karena banyak yang gak dapat kiriman. Nggak semua juga salah gitu. Sedih banget loh kehidupan di penjara itu. Ya Allah, aku kasihan semuanya. Semoga orang-orang di sana kuat ya. Aku setiap malam tuh suka nangis. Kasihan orang-orang di sebelahku tuh makan susah. Aku walaupun dikasih dikit, aku bagi semuanya. Aku beliin ember. Aku sampai bilang, ya Allah, seandainya aku DPR ya, aku pasti kasih hukuman yang sesuai. Aku waktu lihat berita ya, orang nabrak itu yang sampai bebas, aku sedih banget loh itu. Aku di penjara. Kan ibu-ibu suka cerita ya,